Perkenalkan, nama saya Gibran Rasyida Jayandaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 dari pertanyaan yang diajukan pada soal implementasi sistem informasi Genesis di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Pertanyaan nomor 1, identifikasi problem dan atau opportunity yang memotivasi Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk mengimplementasikan sistem Genesis berbasis SAP. Problem yang dihadapi rumah sakit mitra keluarga adalah pertama, seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, pengelolaan menjadi lebih kompleks. Kedua, ditambah dengan tidak memilikinya sistem rumah sakit yang terintegrasi, membuat proses-proses di setiap rumah sakit berbeda-beda. Ketiga, proses yang dilakukan oleh masing-masing divisi berdiri secara sendiri-sendiri. Hal ini mengakibatkan problem pada nomor 4, yaitu banyak proses yang lambat dan tidak efisien. Opportunity yang dimiliki rumah sakit mitra keluarga adalah pertama, membangun sistem terintegrasi demi memudahkan pengelolaan rumah sakit yang semakin banyak jumlahnya. Kedua, meningkatkan keakuratan analisis data pasien untuk menjaga keselamatan pasien dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketiga, mitra keluarga memiliki opportunity untuk melakukan otomasi pada proses bisnis tertentu untuk mewujudkan efisiensi operasional pada seluruh rumah sakit jaringan mitra keluarga. Keempat, dengan sistem ini, resep yang baru diketik oleh dokter akan langsung diterima oleh bagian farmasi, sehingga obat untuk pasien dapat segera disiapkan. Selain itu, data tersebut juga akan langsung diterima oleh bagian administrasi, sehingga bagian administrasi dapat langsung memproses administrasi pembayaran. Dengan ini, akan terjadi peningkatan efisiensi proses secara signifikan. Pertanyaan nomor 2, identifikasi 5 benefit yang diharapkan dapat tercapai lewat implementasi sistem tersebut. Benefit yang pertama dari sudut pandang pasien. Pertama, dengan pengaksesan data pasien secara real time oleh masing-masing divisi di dalam rumah sakit, maka pasien tidak perlu menunggu proses administrasi dengan lama. Kedua, sistem Electronic Medical Records atau EMR yang terpusat akan memudahkan pasien dalam mengakses data kesehatannya di rumah sakit jaringan mitra keluarga dan menghindari terjadinya kesalahan dalam menganalisis histori data pasien. Selanjutnya, benefit dari sudut pandang rumah sakit adalah pertama, pengelolaan rumah sakit menjadi lebih mudah karena adanya sistem jaringan rumah sakit mitra keluarga yang terintegrasi. Kedua, sistem Genesis ini memiliki antarmuka real-time yang terhubung dengan sistem penyedia asuransi untuk mendukung layanan medis yang akurat. Ketiga, sistem Genesis yang terpadu ini dirancang untuk mendukung operasional rumah sakit mitra keluarga dengan salah satu tujuannya untuk ketepatan waktu dan peningkatan akurasi analisis data pasien. Perkenalkan, nama saya Dewinta Diah Maharani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan diskusi kelompok kami, yaitu untuk soal nomor 3, identifikasi peran masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi sistem Genesis di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Berikut adalah 4 peran yang terlibat, yaitu ada yang pertama CEO PT Mitra Keluarga yang berperan dalam mendukung sistem operasional Rumah Sakit Mitra Keluarga sehingga bekerja sama dengan T-Systems untuk mengimplementasi sistem baru yang terintegrasi. Lalu yang kedua ada Managing Director T-Systems Asia South, yaitu kontribusinya mengimplementasi sistem SAP Healthcare yang memiliki aliran informasi secara real time. Selanjutnya ada Head of Delivery T-Systems Asia South yang menambahkan bahwa dengan sistem ini aliran data real time ke berbagai bagian akan membuat semua proses menjadi lebih cepat. Lalu yang terakhir tidak lupa ada tim yang terdiri dari para dokter, perawat, staf klinis, dan administrasi yang membantu pembangunan sistem informasi Genesis secara keseluruhan. Selanjutnya, ada nomor 4, yaitu 5 tantangan atau risiko yang mungkin muncul dalam implementasi sistem Genesis. Sekalian dengan penjelasan bagaimana cara untuk meminimalisir masing-masing risiko. Baik, yang pertama ada penyesuaian dengan sistem baru.
Tentunya, dengan adanya sistem informasi yang baru akan diadakan penyesuaian dan, hal tersebut memerlukan beberapa waktu. Selanjutnya ada pemindahan data-data, yang sudah lama ke dalam sistem baru yaitu Genesis. Pemindahan data tersebut, beresiko mengalami kendala seperti kehilangan informasi, kesalahan input, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan detail dan, beberapa waktu untuk memindahkan data-data untuk memastikan bahwa, data-data yang telah dipindahkan sudah lengkap dan, tidak ada yang miss. Selanjutnya perlunya pengadaan pelatihan bagi pegawai rumah sakit. Agar penyesuaian sistem baru lebih lancar, pengadaan pelatihan itu, tentu saja perlu diadakan untuk menghindari adanya kendala dan risiko-risiko yang lebih besar lagi di kemudian hari. Lalu selanjutnya, ada perlunya mensosialisasikan informasi baru kepada pasien karena tentu saja, dengan adanya sistem yang baru seperti, pendaftaran dan juga, farmasinya, pasien perlu, mendapat informasi terlebih dahulu. Hal ini dapat disampaikan dengan, publikasi melalui media poster di rumah sakit maupun secara langsung oleh pegawai rumah sakit. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan rutin sistem Genesis dan pembaruan, di masa depan. Untuk kedepannya tentu saja sistem baru ini, akan memerlukan pemeliharaan terus-menerus dan juga, sewaktu-waktu akan ada pembaruan. Hal ini dapat, diatasi dengan mempekerjakan ahli, sistem tersebut. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nur Rahim dari kelompok C13. Saya akan melanjutkan diskusi ke nomor 5. Pertanyaan dari nomor 5 adalah, diskusikan dua kelebihan dan dua kekurangan dari implementasi sistem berbasis SAP jika dibandingkan dengan sistem berbasis open source seperti Odoo. Untuk kelebihan, kami membaginya menjadi dua, yaitu fungsionalitas dan data. Dilihat dari segi fungsionalitas, SAP dinilai lebih efisien dalam pengerjaannya, karena SAP menyediakan fitur untuk bisa terintegrasi dengan banyak basis data. Hal ini menyebabkan flow of information akan lebih optimal dibandingkan open source. Selain itu, SAP juga sudah bisa terintegrasi dengan e-commerce, yang bisa sangat membantu untuk kegiatan bisnis perusahaan. Dilihat dari segi data, SAP menyediakan data secara real-time. Hal ini disebabkan karena SAP sudah dirancang untuk penggunaan big data, di mana pengguna bisa mendapatkan akses kepada dataset yang tergolong besar dan kompleks. Big data sendiri bisa digunakan untuk beberapa fitur, seperti melihat tren dunia, memproses banyak data, dan decision making. Security dari data juga ternilai lebih aman karena terdapat integrated security system pada SAP. Selain itu, sistem tersebut juga akan melakukan update dan backup untuk kepentingan data perusahaan. Masuk ke bagian kekurangan, kami membaginya menjadi dua, yaitu cost dan implementasi. Dari segi cost, SAP akan tergolong lebih mahal. Hal ini disebabkan karena pengguna harus membayar lisensi dari SAP, sedangkan open source pada umumnya tidak. Secara biaya pemakaian bulanan per 50 orang, SAP memakan biaya sebanyak $199, sedangkan open source seperti Odoo hanya memakan biaya sebanyak $13 dan 50 sen. Dan dari segi implementasi, SAP tergolong lebih sulit untuk dipakai user beginner. Hal ini disebabkan karena open source seperti Odoo memakai bahasa Python yang terdiri dari banyak modul, sedangkan SAP memakai bahasa C, C++, Java, dan ABAP. Hal ini menandakan bahwa SDM yang dibutuhkan untuk running dan memelihara SAP harus lebih berpengalaman. Hal ini juga menandakan bahwa untuk masalah bug fixing, perusahaan yang mengimplementasikan SAP harus rely on kepegawainya. Sedangkan open source seperti Odoo bisa saja dengan berdiskusi dengan community pengguna ERP yang sama karena berbasis open. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyampaian dari presentasi kami.